Tunggu, saya sampai mobil saya buka suratnya ya, biar teman-teman tuh paham gitu. Kenapa Uniriva itu setiap hari harus membahas kitab Alkitab Kristen? Nah, dimarahin kan? Karena Uniriva itu nggak bisa hidup teman-teman kalau nggak membahas Alkitab, karena jual minyak kemiri itu kurang teman-teman. Iya kan? Iya. Ini Bener kelas nggak, Uni? dosen begitu cara diskusinya ya guys. Dosen itu dia menyerang pribadi, dosen Beda, itu ad saya- hominem, Loh, kan kamu argumen ad biasanya. hominem, ngata-ngatain. Kan kamu Memang biasanya apa gitu. masalahnya? Mulai. Enggak, maaf, saya nggak biasa orang Islam tidak diajarkan nyerang pribadi. Yuli maaf ya, kami mahasiswi Islam tuh nggak Kata kayak kamu. siapa? Sekelas Kata dosen siapa? oten kayak gini Orang kamu guys. sering kok. Sekelas dosen oten kayak Nggak gini apa-apa. guys. Saya mahasiswi, dia Minimal dosen, tapi mahasiswa saya kelakuannya juga tahu banyak kan? agamanya kamu. Dia sok kalem supaya dapat paus teman-teman. Nyerang pribadi mulu Kasihan Bu dari tadi dosen udah baca-baca tadi kitab ya. orang Kristen. Bu Enggak. dosen, Dari tadi Bu baca-baca kitab dosen. orang Kristen tapi nggak dapat apa-apa, kasihan banget. Iya karena saya lagi nggak nyari apa-apa Bu dosen. Bu dosen kenapa sih kok kayak marah tantrum Iya. gitu sih? Tenang loh jiwanya. Santai Bu dosen. Enggak, Uni, minimal saya itu ya nggak punya jejak digital VCX yang tidak bagus gitu loh. Kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan kamu pernah jual diri loh. Kita kan nggak pernah tahu itu. Oh, silahkan. Kamu jangan menceritakan aib Ya, sendiri. boleh lah. dicek. Dia nyerang pribadi mulu ya. Bu dosen ini kenapa nyerang pribadi mulu ya? Apa dia jangan-jangan terguncang imannya karena ternyata dia setara anjing? Tidaklah, tidaklah Nenek Gayu. Terguncang banget dia. Tuh kan dia bilang, ya saya bilang Bu Yuli Santai-santai, cantik Uni. aja. Saya nggak mau ngejek-ngejek gitu sih, nggak kelas banget Kok ya Bu langsung dosen ya. kemarin bilang Yuli kayak dugong, kemarin bilang saya Bukan kayak saya, dugong, sekarang bilang yang baik. bilang itu Gimana sih? Asran, yang Oh, bilang ada itu rekamannya? Asran. Ada rekamannya? Ya, karena Ada saya mengutip rekamannya? perkataan Asran. Asran yang bilang kamu kayak dugong. Itu kan penilaian laki-laki Ya. terhadap perempuan. Ih, Iya, saya juga dengar kamu dari penilaian laki-laki kamu punya VCX sama kan penilaian Yuli, sama-sama Yuli. penilaian kan Uni, jadi nggak Iya, masalah toh. Yuli. Sama siapa saya PCS-nya? Kamu tahu? Ya. Ya. Oh, jadi kalau orang Kristen itu boleh memfitnah ya? Kalau dia tuh terguncang karena nggak bisa Memfitnah. bantah dalil Stikernya kita loh di karena mana-mana. perempuan disetarakan sama anjing. Dari tadi tuh dia nyerang Sebentar, pribadi mulu ya. sebentar. Ini lo kelas Bu dosen ya teman-teman ya. Cie. Udah mulai playing victim. Tuh, kalau orang playing victim tuh kayak nih, Flying victim. si Uniripa. Aduh, Uni. Jadi dia panik banget ya. Yuli santai aja Bu dosen. Saya mahasiswi loh baru Enggak. loh. Belum jadi dosen loh saya loh. Santai. Masa saya mahasiswi Nggak peduli, Islam bisa nggak bikin peduli. Bu dosen kejang-kejang. Jangan nangis Bu. Enggak. Emang Saya nggak perempuan kejang-kejang kok. Yahudi menurut Tuhan Anda tuh anjing. Jadi jangan nangis ya. Santai aja. Jadi memang aku nggak nyangka ya kalau Yuli ini ternyata sekelas kata Tuhannya anjing. Cuma begini aja Uni, saya mau tanya sama kamu satu kali saja sebelum saya Apa? turun ya, karena saya harus Jangan jalan nangis. lagi ya. Jangan Hari nangis ini Yuli. banyak Mukanya kenapa yang tegang? mau Kenapa mukanya diselamatkan tegang? Jadi orang Kristen ya hari ini ya. Kenapa Luar mukanya biasa. jadi tegang gitu Yuli? Biasa aja lah dek. Yuli mukanya biasa aja Saya dek. mau nanya gini, Air matanya kenapa mulai bergenang di Coba, matanya saya itu? Apa dek? Ini apa yang bergenang-genang lebay banget. Nggak usah nangis lah. Memang perempuan disetarain sama anjing sama Yesus. Apa. Oke. Berarti dia belum pernah buka. Aduh. Kita Oh buka. udah dong. Buka Dia siapa nggak berani dibuka? buka. Dia nggak berani buka. Siap. Saya buka dong ini. Saya kan kalau baca data itu baca. Mengaku ada akademisi kan silakan. bukan web. Loh. Ya silakan kalau gitu kitab hadisnya dong. Kalau kamu nggak suka web dan situs, silakan kamu tunjukkan kepada saya kitab hadisnya dong Ya, Yuli. berarti Bu belum dosen. akademisi. Akademisi kok bukannya web. Ini ngomong apa sih? Ngomong apa sih Bu ini? Bu, memangnya tidak boleh ya di dalam makalah atau karya ilmiah itu website? Emanglah ada larangannya Bu? Bu dosen? Kamu sedang diskusi sama saya, bukan presentasi skripsi kamu. Bu dosen, saya tanya, memang dalam ranah diskusi akademis tidak boleh bawa situs dan web ya Bu dosen ya? Waduh Bu dosen mencret. Situsnya, bukan situsnya, enggak, mulutnya. Kan itu mencret. Bu dosen mencret atas bawah air mata bergenang. Bu biasa aja Bu. Bu kalau Atas ada bawah. Bu
Kalau kita selalu pegang-pegang rambut, ekspresi wajah-wajah gitu tuh tanda kita panik loh, Bu. Nggak, Mana yang minimal mau rambut dibacain? saya ini nggak ada kutu dan nggak apa. Mana Bu baca? Mana yang mau dibaca tadi, Bu? Bu, wajahnya biasa Saya aja, Bu. bacakan Tenang, ya, relax. ya. Relax, Bu ya, relax, tenang, Bu. Wajahnya Bu dosen ya. Sekelas dosen kayak gini, guys, ad hominem mulu. Lawannya mahasiswi, tapi kelakuannya kayak aduh ya Allah. Nih, Mana? nih, baca. Mana diksi Baca, Rasulullah nih. mengatakan perempuan sama dengan anjing. Mana Bu Ya, dosen? ya, udah jangan. Kurang kamu buka web aja nih baca. Baca. Iya, silakan. Ini apa bacaannya? Heeh. Mm-mm. Nih, BAB tidak Mana di situ? mengatakan selain kedelai, keledai, anjing dan wani. Pak Bu Geder, baca kok. keledai aja salah, Bu. Iya, mana di situ diksi menyamakan, Bu? Nah, baca. Mana, Bu? Ibu bisa Ini, belajar baca, bahasa Indonesia baca. dengan baik dan benar Setara nggak? dengan Google Hitam Menyamakan malahan. itu. Mana? Mana dalilnya? Nih. Udah, Mana, Bu? diam. Di mana? Diam, diam, Yang diam, mana, Bu? diam. Setara. Nah, di dulu Mana, biar Bu? nggak banyak bacot. Nih. Aduh, di mute saya, Nih, guys. baca Dia ya. nggak ngizinin saya bicara. Mana? Nih. Mm-mm. Mana di situ Salat akan tertulis? batal yang Jangan melintasnya gemetar, Bu. keledai wanita Jangan dan gemetar, Bu. Mm-mm. Ya, baca. di mana, Bu? Di mana Aku tidak menyamakan? ragukan lagi bahwa anjing hitam dapat membatalkan sholat. Terus? Jeder kan? Jeder. Apa kan? jeder kan? Di mana, Bu? Di situ Rasulullah menyamakan di mana? Udah. Tuh di Yang bawah. mana? Mana? Udah di bawah. Tuh, Tadi kan saya- dasar ini Bu, Ini tuh, kalau buka, dalil saya menyatakan buka. itu kayak gini, Bu. Nih, Cos nih, Bu, terus sama Yuli ya. Oh, loh, Jangan kok nyerocos kebiasaan. nih. Saya juga pernah. Dari tadi duduk Bu, di kenapa kafe nggak panik? beli apa-apa, minimal makan kayak minum kayak. Nih. Oh, minum nih. Nih, Jeder, makan, kon. Bu. Ini, Bu. Ini, Bu. Kayak nggak pamer-pamer. Saya nggak pamer-pamer. Ini makan kok, Bu. Saya minum kok, Bu. Nih, Bu. Nih. Makan, Bu. Ini makan, Bu. Makan, Bu. Seafood, Bu. Ini makanan Udah, seafood. Ini nggak nggak sama laku beli. kamu sama aku. Bu, lihat nih. Nah, ia Baca, berkata, baca. aku Ini yang mendengarkan dibaca, Abu jangan itu Dhar. yang Loh, dibaca. iya sama. Ini Tirmidzi. Tirmidzi 310. Bukan, ini hadis soh, Bu. Ngomong sama Umi ini. Ini hadis soh. Sungguh nekat yang Ya. nyata. Ini Nggak, dia nggak Ini berani kenapa sih, baca Bu? ini sangat jelas loh teman-teman. loh, ini saya punya Hadisnya loh ini. Yang ini nih yang Bu dosen Apa yang kita saya ini dia kejar-kejar? ntar Iya, ya. dia jadi- Jadi teman-teman, kalian tidak melihat sendiri, Bu dosen ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Di situ Rasulullah Udah, tidak sedikit pernah aja, Umi. menyetarakan perempuan dengan anjing. Rasulullah mengatakan bahwa yang bisa Oke. membatalkan wudhu itu diantaranya perempuan. Kenapa? Karena si perempuan mahasiswi. itu kalau Si tidak paling mahram mahasiswi tersentuh ya, laki-laki, wudhu bisa batal. Tapi Bu Yuli memfitnah ayat Si kita, paling hadis kita mahasiswi. dengan mengatakan Rasulullah paling menyetarakan mahasiswi. perempuan dengan anjing. Tadi terus saya dia- sudah tunjukkan dalilnya. Sayyidah Aisyah berkata apa? Sayyidah Aisyah berkata bahwa aku pernah dekat dengan Rasulullah ketika sholat, tapi Rasulullah tidak menghentikan sholatnya. Artinya apa yang dikatakan sahabat si Yuli itu ternyata dibantah oleh sama istri Rasulullah. Dan si Yuli tentu tidak mau mendengarkan itu. Kenapa? Yang menyamakan perempuan dengan anjing itu Tuhannya. Yuli kan bani anjing nih, kata siapa? Kata Burita Wayu. Nah, dia tidak menerima itu teman-teman ya. Jadi Yuli itu boleh sayang, boleh sayang. Dari tadi dia nyerang pribadi. Nah ya, nih dia. Ini ya teman-teman ya. Mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan Burita Wayu mengatakan apa teman-teman? Nih Burita Wayu bilang apa nih judulnya nih. Ini jadi betul-betul tertulis, maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi anjing kepada Yuli untuk merujuk bangsa non-Yahudi. Ini diksi menyamakan, diksi Aduh, Yuli minta PK mulu, butuh koin banget Yuli ya. Yuli minta PK terus nih dari tadi nih. Dia kayaknya butuh koin banget nih. Nah, jadi di sini yang menyetarakan perempuan dengan anjing adalah Yesus. Nah, sementara di hadis Tirmidzi ini bukan menyamakan guys, tapi memberikan
bahwa bisa membatalkan sholat akan batal, bukan menyamakan, tapi menyatakan bahwa sholat akan batal dengan melintasnya keledai, wanita dan anjing, karena memang ini bukan diksi penyetaraan, tapi menyatakan kalau ada perempuan lewat ketika orang laki-laki sholat itu bisa batal. Tapi kan sudah saya tunjukin hadisnya tadi, Sayyidah Aisyah sudah membela bahwa Sayyidah Aisyah pernah duduk dekat Rasulullah ketika Rasulullah sholat. Ibu dosen ini adalah orang yang terguncang karena ternyata Tuhannya mengatakan perempuan di luar Yahudi anjing. Dia ternyata Bani anjing kata Yesus, karena dia bukan Yahudi. Maka Yuli ini adalah berkat kepada anjing. Kenapa ini dalilnya nih, berkat kepada anjing guys nih ya. Nih lihat nih ya, ini berkat kepada anjing. Dia tuh panik guys nih. Ini baru menyamakan nih. Ini apa Yuli? Yuli, ini Tuhan Anda berkat kepada anjing. Nih Yuli setara anjing ya. Yuli setara anjing alias kunarian blessing. Itu sayangku Bu dosen ya. Bu dosen mah kerjanya memfitnah aja, masa Rasulullah nyamain perempuan sama anjing. Gini nih kelas dosen di mereka Kristen itu guys. jangan serius-serius sekali gitu. Muslim lawan mahasiswi muslim aja dia Bu dosen kejang-kejang, bilang saya miskin, dia bilang saya tidak mampu beli makanan, dia bilang saya cuma minum doang padahal saya habis makan seafood, terus dia bilang saya miskin, dia bilang saya cuma jual minyak kemiri, sementara yang miskin itu Tuhannya, saya yang difitnah dia. Terus dia bilang saya PCS, ternyata memang dia ini apa ya teman-teman ya, memang sekelas dosen yang kerjanya hanya menyerang pribadi orang kalau tidak mampu berargumen secara akademik ya. Dia membisukan saya terus nyerocos saya, padahal pengen diskusi baik-baik sama Bu dosen ini loh. Kalau sudah kalah lapor. Gimana Bu dosen? Teman-temannya yang Udah? cowok-cowok gerada geruduk. Bu dosen, Pasukan sirkusnya keluar Bu semua. dosen, Bu dosen, Bu dosen. Sorry ya beda kelas ya, Hai, Mia. Yuli, halo, dengar nggak? Pukul dia teman-teman, pukul dia teman-teman. Halo, Pukul dia. Dosen. halo, Yuli, Lihat dia itu pakai dosen. filter juga itu. Aduh. Pakai filter juga dia, pakai filter juga. Kenapa Kenapa cantik? emang? Nah. Uni. Yuli, udah Yuli. Udahlah Uni belajar dulu. Ini kenapa Biasakan sih? belajar dulu dengan kitabnya sendiri. Kalau sudah pintar dan katam dengan kitabmu, baru kamu berdiskusi baik dengan orang Kristen. Kalau kamu tahunya buruk-buruknya Kamu kekristenan dengar saya saja, nggak? kamu harus banyak buka surat-surat Wah, Anissa memang. itu. Di situ bagaimana perempuan itu dijotos, diajak pisah ranjang. Kamu kalau gitu, wah itu delik. Mana itu, dalilnya? delik. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Iya, kalau Bisa diskusi sama bahasa orang Indonesia dikit-dikit nggak? delik. Tapi kalau dia menghina Kristen, sesuka perutnya dia. Dia Ya? udah panik. Enggak, dia udah panik. Kok dosen Dia udah begini? panik, guys. Dia Saya udah itu panik. menempatkan diri saya sama dosen ketika saya dengan mahasiswa saya. Kalau dengan sekelas Uniriva, ini nggak cocok dihormati teman-teman ya. Cocoknya di nyek. Tuh, kan? Memang dia tidak Bayangkan, punya rasa teman-teman, respect kepada saya orang dibilang Islam yang dugong mampu sama dia. membongkar Padahal agamanya. kenal pun enggak, tapi dia bilang saya dugong. Dia nggak sadar. Lebih Waduh. tuir dari saya. Sudah Uni. Makanya- Gini aku tunggu, nggak tunggu. mau membahas Yuli. agama Uni nggak apa-apa bahas agama Kristen, tapi minimal Uni kalau mau bahas agama Kristen pintar dulu lah tentang agamanya gitu. Jadi kalau disuruh buka hadis, bukanya hadis, Oh, iya jangan buka dong. web ya. Minimal pintar sedikit gitu loh. Pintar bisa buka hadis, mana buka web itu. Pintar, minimal pintar sedikit aja ya. Udah, Gitu. Saya Minimal tanggapin pintar nggak, aja, Bu smart, dosen? please, be smart. boleh. Ini speaking English with me? Yuk, ngomong bahasa Bu Inggris bisa nggak? dosen, saya boleh Bisa nggak ngomong bahasa Inggris? menanggapi nggak? Nggak bisa, bisanya Boleh saya Padang tanggapi saja. nggak? Ya, boleh Udah, saya kamu jualan tanggapi. aja nasi padang di sebelah, sudah turun. Jangan di mute ya nih. Kenapa sih dia saya. panik banget, Cici. guys? Mulai keluar donaturnya di sebelah. Kasih dia gift teman-teman supaya bisa bayar makanannya yang di itu di kafe itu, kasihan deh. Ini kalau dosen, kalau agamanya Ya, mungkin semangat ya, Uni mungkin ya. begini, Tuhan berkati mungkin, Uni ya. mungkin. Jauh nih. Jangan Sehat-sehat pergi ya. dulu, kita belum selesai loh. Loh, saya masih ada kerjaan Uni, nggak kayak Uni pengangguran nggak jelas. Saya kerja kok, Maksudnya tapi apa? saya nggak kerja kayak kamu jadi Iya. buruh. Loh, nggak apa-apa. Lebih baik saya jadi buruh, minimal saya kasih dia polsek yang lain-lain.
Wah, itu kamu. Nah, nggak jadi kan? Aduh, Jadi kan? Udah kalah diskusi. apa Kalau sih PK ini? udah di bawah aja di bawah. Gak Ini ada kenapa sih Bu dosen Uni. bisa tantrum begini sih? Lu kok saya tantrum Kenapa apa bisa yang panik tantrum? gini sih Bu dosen? Saya nggak Ya tantrum makanya Uni. izinin saya ngomong karena saya boleh ngomong nggak dek Yuli? Jangan Boleh. panggil saya adik. Saya nggak mau Santai jadi adik Yuli. kamu. Beda kelas. Kakak-kakak saya orang kaya Oh semua udah nggak kayak kamu kamu. oh, udah oke oke Inang. Saya boleh ngomong Inang? Itu atau Opung saya boleh ngomong nggak Opung? Kamu Boleh panggil ngomong? saya opung. Izin nggak? Kamu kok ngomongin diri sendiri? Iya. Kamu udah opung-opung. Ya nggak apa-apa, Kamu saya bangga ngomongin jadi diri sendiri. opung-opung. Aduh, dipanggil adek nggak boleh. Dipanggil. Hah? Kok dia keluar? Dia kenapa sih? Dia kenapa guys? Ada apa dengan dia gitu loh? Dia ada masalah kejiwaan ya? Dia kalau kaya, kalau cantik, kenapa dia bisa panik begitu? Kita kan lagi diskusi, dia kan dosen. Ada apa dia ya? Dia kenapa ya? Aku cuma ngasih tahu yang menyetarakan perempuan dengan anjing itu kayaknya Tuhan kamu deh. Kenapa sih itu tidak menyetarakan? Dia bawa-bawa miskin, Tuhannya miskin. Dia bawa-bawa jual minyak kemiri lah. Emang kenapa kalau jual minyak kemiri? Dia dosen loh guys. Bayangkan loh. Dia dosen loh guys. Kok bisa-bisanya guys? Kok bisa-bisanya dia kabur? Mbak, kenapa dia kabur? Dia takut ya. Mbak pesan lagi mbak. Mau pesan makan. Apa namanya? Itu aja deh. Enggak usah. Ini aja. Apa namanya? Cumi tapi ditepung. Oh, cumi goreng tepung. Ya. Sama Sama apa ya? Ini tambah lagi mineralnya. Naik, so santai, kejang-kejang. Yang dilawan mahasiswi, dia ibu dosen. Tapi kenapa seru banget ya kalau lihat teman-teman kita Kristen itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah Rabbi. Lucu banget ya. Betul-betul dengan anjing itu ya Tuhan dia. Kalian puas banget nonton si Yuli tantrum tempat aku. Mahasiswi loh yang dilawan dia loh. Dia nyerang-nyerang pekerjaan kita sebagai penjual minyak kemiri. Lah emang kenapa? Dia bilang kamu nggak mampu bayar makanan lah. Aku kan tadi pesan makanan. Apa perlu aku apa? Sekelas dosen begitu ya. Nanti aku bahas di YouTube teman-teman ya. Itu ya. Lucu banget saudara itu. Kesel banget disetarain nama Chihuahua kali ya. Mimpi apa dia masuk-masuk ke mall gue ketampol. Ya Allah. Itulah kelakuan Bani Kunarion mah begitu guys. Padahal kalau misalkannya masuk di ranah akademis, dia akan diksi dan narasi secara kontekstual. Seneng gak sih? Mahasiswi apa sih 38 tahun? Ya mahasiswi yang tidak pandang umur, walaupun udah 38 tetap menghargai ilmu pengetahuan. Mati berdiri.
karena aku sudah tak sudi Gak apa-apa Mas Kak, tetep dan aja Kak. bahkan malu sekali. Iman bukan cuman dogma atau hanya sekedar doktrin saja, tapi harus terasa nyata, didukung oleh data. Bagaimana kau bisa dapat tebus dosa jika iblis dan bapaknya punya tujuan yang sama? Males denger dia lagu. Jangan samakan ya. Dia udah botak, dirimu jelek. bagai Kalau babi di dia keren mah enak. sana Tiap layar aja bukan. yang makan sesuka-sukanya, Iya toh, karena dia ribut kali. Kita tiap layar aja tanpa guys. syariat. Tapi bukan. Jangan matikan akalmu bagai monyet dan Aku kelihatan ini jadi kera, kamera ini kali. Aku pun nggak tahu ini karena apa. nanti jika binasa engkau pasti disiksa. Nggak tahu, biar aja dia nyanyi. Kayak mana Kita baru bisukan. hondeng? Nggak dengar. Baru batak. Kayak mana kita bisukan? Ya liriknya kayak mana liriknya? Kok dibisukan aku Aku lagi. Kalau saya sih no. No. Kok dibisukan aku? Suaranya juga. Botak imut Guys. aja. Oh, botake dikokon suruh mut. Udah. Kenapa di mute? Udah. Ini Kakak kamu Anin, bisa, Kakak Mas. Anin, Nah. Kak Anin, Anin Dita, Pakati. Anin Dita. Jangan. Kok di mute? Ini konsepnya kayak mana? Kok bisa di mute si Boru Hombing ini aku? Cinta. Itu pasukan nggak bercelana ke sana ya? Sayang. Saya dengar lagunya Mbak punya dia. Bantu tap-tap layar. Ini fans musik semua, Kak. Apa? Jangan. Apa itu? Sok-sok tubuhmu seumpama pohon korma dan bau dadamu gugusannya. Apa sih? Apa Mbak? Ya kakak, sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Apa nggak paham? Aku nggak paham mas. Boru Hombing tanya, paham mulai itu? Aku suka lagu Judika. Boru Hombing paham. Lagu. Boru Hombing paham dia Boru Hombing. Ruas yang manis, kajing yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Boru Hombing, giliran membaca, Kau orang Kristen bola, aku Islam. Iya Kalian. makanya aku bilang Boru Hombing tadi yang bacakan Kakak Anin. Boru Hombing. Aku lagi dong. Boru Hombing tadi, si Boru Hombing tadi itu pasukan nggak bercelana. Iya, makanya dia kabur. Pasukan tak bercelana itu nggak mau dia. Oh gitu, soalnya aku Islam, aku nggak paham tuh. Oke, kalau sama Kakak Anin kita PK 1 match ini challenge-nya. Kalau kakak kalah, aku minta kakak pakai hijab selama kakak PK 1 hari ini. Aku tuh kalau TikTokan
kan itu suka joget-joget gini kakak. Iya, yang saya minta kalau kakak kalah, challenge-nya kalau kakak kalah, saya minta kakak pakai hijab, ya, sepanjang PK 1 hari ini nggak apa-apa. Gimana? Mau poin berapa? Mau poin berapa kakak? Poin berapa? Coba poinnya. Tolong aku dipaksa. Poin berapa? Poin. Kakak mau poin berapa? Kalau di aku poin 500, aku pakai hijab. Kalau di aku, Minimal 600 lah. penonton kita 1K, ya 1K penonton kita, ya. Jika separohnya saja tap-tap layar sudah terpenuhi teman-teman. Sudah 1,5K poin kita. Nih, Bapak ini mau alaf tah? Apa? Bapak ini mau alaf tah? Iya. Dia mualaf. Tolong. Wah, kau seperti itu gaib itu. Udah kan? Iya, Cong. Bohong kali, Udah Cong. 600 kan? Awas hujat sana. Hujatan netizen. IT siluman ya. Enggak lah. Robot. Penontonku dengar Kak Anin. Kak Anin, penontonku 1,1K. Kalau tetep layar saja dapatlah 600. Udah kakak ambil hijabnya, silakan. Kakak ini robotan. Bener nggak? Ya, silakan. Ambil hijabnya, siap-siap ambil hijabnya. Sudah hampir 1K itu. Kan aku belum 5K. Kan 500. Lo kan kalau aku sudah 600 kan nggak ngaruh lagi poin kakak yang 500. Ya wes, tak pakai hijab ya buat Ya, abang siapa? Bang siapa? Buat Bang Gondrong. Cocok kalau dipanggil Bang Gondrong. Gondrong, temanku Gondrong, buat temanku Gondrong. Mau Gondrong. Kalau kan ini masih belum. Ya siap-siap Ayo, aja. Kakak dari mana? Kakak asalnya dari mana? Surabaya punya. Oh, Surabaya. Sudah menikah kakak Anin? Belum, carikan jodoh dong, Kak. Belum carikan jodoh lah kak. Maaf Kak Anin, saya nggak percaya lagi perkataan perempuan selain istriku. Saya nggak percaya. Saya tak percaya perkataan wanita. Tidak banyak yang ikut Isa sama dia, Mbak Ewa. Oh, banyak loginin orang TikTok ya? Hah? Banyak orang yang login di TikTok. Banyak, alhamdulillah banyak. Semoga amal ibadahnya Bapak Bang Botak diterima di sisinya. Amin. Ya ke sana lah Bang Esding. Bang Esding kalau mau ke sana, jangan ke sini nontonnya. Kalau Bang Esding mau, cair dong diberkati Bang Windy. Yang mau sama Bang Kak Anin ini pergi ke sana. Gitu loh. Malah kayak doan orang meninggal. Enggak. Itu doa semua meskipun hidup kita doakan seperti itu. Biar berkah. Usia berapa Kak Anin? Masih Bunda 19 Merpati. tahun, Kak. 19 tahun. Ya, kita sama-sama musik sama abang ini juga. Wah, kau banyak loading orang nih pada gak terima nih. Oke, silakan ambil hijabnya. Ambil. Ambil hijabnya. Oh, siapa? Cepet ambil ya, sabar ini flashmu kesini semua.
19 tahun umurnya katanya, Wi. Percaya, Kleh. Hati-hati. Bagi yang mencari jodoh baik laki-laki maupun perempuan, jangan percaya sama informasi yang kalian dapat di TikTok. Cintakah tidak? Cintakah tidak? Terus aku didoain apa nih kalau pakai hijab? Yang bener lah pakai hijabnya. Marta Bapak. Nah, begitu. Masya Allah, Masya Allah. Bapak Bota ini luar biasa. Makasih ya, makasih Bolo. Ini Kakak Anin ini masih gadis apa single parent? gadis. Hah? Apa? Ya gadis. Ya Allah, ayu nempe. Ya Allah, cantiknya nah kan cantik kali adik. Ih, Facebookmu Kak pada kesini semua Kak. Belum pernah menikah. Sudah pernah menikah apa belum pernah menikah Kakak Anin? Sudah kawinnya sudah, menikahnya belum. Astagfirullahaladzim. Oke lah, sehat-sehat ya Kak Anin ya. Semoga diberikan Allah hidayah istiqomah ya dalam iman dan Islam. Semoga diperbaiki segala sesuatunya. Diberikan pasangan ya yang bisa menjadi imam bagi kakak dunia dan akhirat. Bisa memperbaiki segala yang belum baik dalam diri kakak. Bisa meluruskan segala sesuatu yang bengkok dalam diri kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Parah bang. Awak pun malu nanggapinya. Oh, Surabaya itu orang Jawa ya? Iya, Surabaya itu orang Jawa teman-teman ya. Cair dong diberkatilah Bunda Merpati. Samawati wa mil ardi wa mil umasita min sayin ba'du. Ya Allah, segala pujian hanya milik Allah. Pujian kepadamu sepenuh bumi, seluas langit, dan sebanyak apa yang engkau kehendaki. Masya Allah. Cari debater Kristen yang paling hebat di muka bumi, patahkan argumentasi saya. Sudah ratusan pendeta berdebat dengan saya tentang ini. Semuanya buk. Jadi kalau Anda awam, cukup naik bertanya, Bang Nandar, apa dasarnya? Langsung saya tunjukkan. Ya. Sing the Lord your Jesus. Okay guys, okay. Joseph mah bubuk sama aku, mana ada gua kalah. Ngaco loh, menghibur diri oten-oten nih. Cari debater Kristen yang paling hebat. Kalau kamu menganggap siapapun yang hebat, cari. Gua tunggu sekarang. Ya. Jangan babi bu bebo. Lu hebat, naik. Itu aja. Kalau ada di antara kalian yang hebat, naik, debat. Beres kan? Kalau si Edis berani, naik. Si Joseph berani, naik. Si RK berani, naik. Tinggal naik aja. Syaratnya on cam. Kalau Oten tidak on cam, saya tidak pernah menerima yang close cam. Jadi syaratnya on cam. Hanson, lu jangan naik. Lu belum bisa on cam. Tolong ya. Pohon pengertiannya,
Kalau lu nggak bisa on cam, jangan naik. Kalau sama gue itu harus on cam. Silakan on cam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak on cam. Tidak on cam, turun. Baik, saya hitung sampai 5. Oke, nah begitu. Siap, Bapak gimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Abang Nandar, Yo, saya mau izin untuk menyerap ilmu daripada Bang Nandar, boleh? silakan di bawah. Iya. Nanti kalau ada videonya Iya, juga, boleh. kalau saya izin posting boleh ya? Boleh, silakan. Baik, terima kasih Bang Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah ngerekam. Kalau kebetulan ngerekam lewat di beranda saya posting ulang. Ada yang saya download juga. Mana? Mana si Bom Bom? Mana si Kudis? Mana si RK? Mana si Joseph? Mana semuanya? Kalau kalian mantap, naik ke sini, patahkan argumentasi saya, Yesus kawin usia 18 tahun. Halakatalah semar badranaya bingah ke giri-giri merwata suta. Yang belum bisa on cam, gua bilang ya, di sini wajib on cam baik Muslim maupun Kristen. Tidak ada excuse. Tidak mengenal teman, tidak mengenal sahabat. Naik ke sini on cam. Silakan, Ahi. Mau tanya boleh, Pak? Boleh. Kristen atau Muslim? Muslim. Oke. Gini loh, kan di situ ada sifat-sifatnya Allah, yang mana di situ ada kamisli mukhalafatul khawadis, ya kan? Itu Ya, artinya terus berbeda dengan makhluk. ya, Tapi terus untuk Allah itu nama atau enggak? kenapa? Allah itu nama atau enggak? Allah nama. Kalau nama berarti itu kamisli syai'un itu berarti berbelakangan. Kan katanya Oh, enggak lah, beda lah. Iya, salah konsepnya. Nanti konsepnya salah. Konsepnya salah, paradigmanya salah. Ya, paradigmanya salah. Karena gini, Allah itu maha pendengar, tetapi pendengarannya bukan dengan telinga. Iya kan? Allah itu punya nama. Ya, Namanya itu adalah Allah. Allah maha melihat, tetapi penglihatan Allah bukan seperti kita. Kita bisa melihat karena ada bola mata. Kan ada nyanyiannya dari Peter Pan. Ada pelangi di bola matamu. Sabar dulu, Pak. Bapak ini kan nanya. Aduh, Bapak ini lagi. Iya. Jadi berbeda antara sang holik dengan makhluk, Pak. Antara sang holik dengan makhluk itu berbeda. Nama itu sebutan, bukan bukan entitas. Sesuatu yang ini, nama itu sebutan. Begitu, paham? Terus? Ya belum paham yang bedanya. Ya udah, apa? Gini aja ya. Sifat 20 itu juga bukan Allah dan Rasulnya yang menetapkan. Silakan Anda bertanya kepada para kiai, pada para alim ulama yang berpegang kepada 20 sifat Allah. Oke, paham? Karena saya dari Muhammadiyah, saya tidak mengenal 20 sifat dari Allah. Itu nggak ada di dalam Muhammadiyah. Saya Muhammadiyah, saya nggak diajarkan semacam itu. Oke, paham? Tanya kepada ustadz-ustadz kita, pada alim ulama kita yang dari Nahdlatul Ulama. Oke. Jadi sudah dijelaskan berulang kali, kalau orang nggak paham ya begitu.
Nama itu gini loh. Nama itu sebutan. Allah Maha mendengar, tapi Allah mendengar bukan dengan telinga. Allah Maha melihat, tetapi Allah melihat bukan dengan bola mata kita. Kalau kita melihat karena ada bola mata, ada retina. Ya. Kita mendengar karena ada gendang telinga kita yang masih berfungsi. Beda, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha hadir. Itu bukan seperti kita, karena laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang semisal dengan dia. Nama itu untuk mengenal, betul. Nama itu untuk dasar oton-oton ini bahlul. Pakai nyamar jadi muslim juga. Naik bukannya assalamualaikum, malah assalamualaikum dulu kek, assalamualaikum gitu kan. Naik on cam, tidak on cam, turun. Silakan on cam. Boleh nggak, Sam? Kalau nggak on cam, turun. Oke, tunggu ya. Iya, silakan. Pasang dulu maskerku. Oke, boleh, silakan. Ada pelangi di bola matamu yang hendak jujur tak berderai. Ada pelangi di bola matamu yang hendak diri jujur tak berderai. Ada pelangi. Asar. Silakan on cam. On cam. Bahlul. Ya. Aduh, ya ampun, kayak pocong. Ya nggak apa-apa. Penting Gimana, Bapak? kamu. Oke, ya ini Apa? faktanya semua orang gila tidak berjunjungan. Ngomong apa sih, Bapak? Bapak ngomong apa? Pertanyaannya, semua orang barbar atau orang gila tidak berjunjungan. Pertanyaannya, siapakah junjungan Nabi Muhammad? Goblok. Pertanyaannya aja goblok, Pak. Semua orang gila atau orang barbar tidak berjunjungan. Fakta ya. Pertanyaannya, Ngomong apa sih, siapakah Pak? junjungannya Nabi Muhammad? Ngomong apa sih, Bapak? Bapak ngomong apa? Ya ngomong apa? Semua orang barbar atau orang gila pasti tidak berjunjungan. Iya. Oke, pertanyaannya, siapakah junjungannya Nabi Muhammad? Di mana orang barbar nggak ada junjungan itu di mana? Orang gila tidak ada yang berjunjungan. Di mana? Dalilnya mana? Semua orang gila pasti Ya, tidak ada dalilnya yang berjunjungan. mana? Atas dasar apa Anda mengatakan hal yang semacam itu? Saya tanya. Oke, adakah orang gila yang berjunjungan? Ada. Siapa junjungannya orang gila? Coba buka Markus 21 nomor 3 dibuka. Siapa kayak kan junjungannya kena. orang gila? Nah, iya orang gila kan ini. Sekarang saya tanya nih, saya tunjukkan nih. Ya. Pertanyaannya jawab dulu, siapakah Iya junjungannya ini Nabi orang gila Muhammad? kan. Ini kan. Nih. Markus 3:21 baca nih. Kau baca ini apa? Baca. Coba baca. Ya baca. Lu kan bisa baca. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka hendak mengambil
mereka. Ya, mereka di sini siapa? Mereka yang bilang. Ya, Kata mereka ini di sini siapa? Yang mengatakan Yesus gila ini siapa? Oke, Bacalah siapa mereka. kenapa takut? Kenapa takut? Oke, Bukan aku baca takut, ya. Bukan. Baik, saya bacakan. Waktu Jadi kaum ciri sabar orang Pak, gila. sabar Pak. Jangan kabur. Ciri Waktu orang kau gila tidak jangan kabur. Ini keluarganya Itu Yesus. Pak. Kalau cuma kata mereka, gini, Keluarganya Yesus mau mengambil orang gila. Siapa orang gila di sini saya tanya? Siapa orang yang tidak waras di sini? ya menurut mereka Yesus. Ya. Itu kan menurut mereka. Terus dibilang gila. Pertanyaannya Ya. gini. Oke, Tidak yang gila ada siapa? orang gila Yesus kan. berjunjungan. Tidak ada orang gila yang berjunjungan. Iya, kata pertanyaannya, mereka nih Yesus Kata gila mereka. kan? Yang mengatakan Yesus gila siapa saya tanya? ya orang gila Iya, Yesus orang gila menurut Anda. yang mengatakan Yesus gila adalah orang gila. Yang mengatakan Yesus gila adalah orang gila. Oke. Ya. Jadi yang mereka di sini siapa? Ya, yang membilang Yesus gila adalah orang gila. Iya siapa? Ya mereka. Iya siapa? Ya saya nggak tahu. Kata Anda yang mengatakan Yesus gila adalah orang gila. Nah, yang Betul. gila di sini siapa? Berarti yang mengatakan Yesus gila adalah orang gila. Iya siapa di sini yang Saya gila? nggak tahu. Saya tanya. Nggak tahu siapa Ya. itu. Oh, coba mereka di sini siapa? Baca aja, baca. Baik, saya Sekarang ulangi ya. Buktinya Yesus. Katanya tidak suruh gila. dibaca. Saya mau buktikan baca dulu. ini. Saya mau baca. Dengarkan. Saya mau baca, dengarkan. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Anda mengatakan yang mengatakan Yesus gila adalah orang gila. Mereka di Ya. sini mengacu kepada siapa? Mereka. Ya siapa mereka di situ? Ya bacalah. Ya baca di sini keluarganya Jadi berarti. gini. Ah, Buktinya Yesus tidak gila. kok buktinya Yesus tidak Saya gila? buktikan Yesus tidak gila. Enggak, jangan kemana-mana dulu. Ya, saya buktikan Yang Yesus mengatakan Yesus gila di sini siapa saya tanya? tidak gila. Ya. Orang gila. Oh iya baik, orang gila di sini siapa? Ya siapa yang membilang? Baca aja siapa. Ya siapa di sini? Baca aja siapa. Keluarganya, di sini keluarganya berarti. Ya iya berarti. Berarti yang gila keluarganya Yesus. Ya. Waduh parah ini. Jadi Jadi menurut Anda ibunda Yesus gila begitu? bukan ibunda Yesus yang Katanya mereka keluarganya, Banyak sekarang keluarga bukan. Yesus, banyak keluarga Yesus. Aduh, Banyak keluarga dadah. Yesus. Jadi, Ya bukti keluarga Yesus siapa aja? bukti Keluarga Yesus tidak siapa gila. aja? Dengarkan dulu. Keluarga Yesus Yesus tidak siapa gila. aja saya tanya? Hah? Keluarga Yesus siapa aja? Banyak. Iya siapa? Satu. Banyak. Iya siapa aja? Banyak. Iya kalau Saya banyak belum itu tahu siapa itu. aja? Istrinya Banyak. kah? Anaknya Saya kah? nggak perlu Ibunya tahu. kah? Neneknya kah? Siapa saja? Banyak. Saya nggak perlu tahu. Iya itu. siapa aja kalau banyak itu Pak? Jadi gini, saya buktikan. Kita buktikan Yesus Jadi tidak gila. gini. Kita buktikan Yesus tidak gila. Ngapain saya membuktikan Yesus tidak gila? Orang Nabi keluarganya tidak bilang duduk di begitu. Tuhan. Nabi
Oke, jadi yang oke. Baik, kita akan bahas itu setelah Anda menjawab pertanyaan saya. Keluarga Yesus yang gila siapa aja? Ya nggak tahu. Coba jawab. Siapa? Saya nggak tahu. Katanya Siapa banyak. yang mengatakan Yesus gila? Ada itu orang gila. Ya, keluarganya Yesus berarti orang gila begitu. Ada banyak keluarga Yesus. Siapa aja? Coba, siapa aja? Siapa Ya, saja saya keluarganya kasih Yesus? tahu. Loh, kok nggak mau ngasih Siapa tahu? mengatakan Yesus gila itu orang gila. Berdebat dengan orang gila bisa gila ini. Stres. Kristen Muslim sama. Kecuali kalau narasumbernya bukan saya. Contoh si Rifa baru. Silakan, terserah. Silakan on cam. Pak T Tole. Saya hitung sampai 5. Siji. Loro. 4. 5. Turun. Nah, kalau nggak on cam. Kalau nggak on cam saya nggak bisa berdebat. Saya ini tipikal berdebat on cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sukses terus Bang Nandar. Amin. Terima kasih doanya. Cuman saya heran Bang Nandar, kenapa OTN kok nutup hidung, nutup kacamata, kayak takut Bang Nandar ya sama Bang Nandar. Ya, mau menghujat mereka. Oke Bang Nandar, semoga sehat selalu. Jederkon. Amin, amin. Sederkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Arif sudah bergabung. Gue masak, gua nggak mau ya gue masak. Udah gua bilang. Ya. Silakan on cam. Kristen Muslim wajib on cam. Turun. Turun. On cam. Jangan takut. On cam. Hitungan 5 tidak on cam. Turun. Siji. Loro. Gimana Nandar? Iya, gimana Bapak? Mau diskusi Benar. apa? Benar menurut Markus 3:21 Yesus itu tidak waras? Yang tidak waras, kamu yang tidak waras. Loh, ayatnya salah berarti ini. Ini ayat salah atau benar nih? Ini Bapak baca tolong. Markus 3:21 yang gila ini siapa, Pak? Bapak baca. Bukan tidak waras. Itu artinya lain, Pak. Enggak, di sini yang gila siapa? Yang gila di sini siapa? Itu bukan tidak waras, Pak. Iya, tidak waras itu apa Pak pengertiannya? Tidak waras itu artinya apa, Pak? Artinya, Pak, dia itu tidak ini lagi. Jangan nangis, belum apa-apa sudah mau nangis. Artinya apa? Tidak waras itu. Coba jangan nangis, tahan dulu napasnya. Tidak sadar lagi, Pak. Tidak sadar lagi. Masa gila tidak sadar, Pak? Apa yang tidak sadar, Pak? Karena dia udah mau mati, Pak. Ya, yang tidak sadar di sini siapa? Dirinya yang tidak sadar lagi, Pak. Iya, tidak sadar. Kenapa, Pak? Saya mau tanya Pak Nana, saya mau tanya Pak ya. Orang Muslim Muhammad, mengapa bisa mengawin banyak istri, Pak? Kok malah kemana-mana nih, Bapak lihat nih ya. Saya bacakan nih, ini sabar dulu, sabar. Ya, PSI 3. Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus berkata tentangnya dia sudah gila. Dia sudah gila, Pak.
Ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka berjalan ke tempat itu untuk membawa Yesus pulang. Ya, dia sudah gila. Yang sudah gila ini siapa, Pak? Yang sudah gila itu siapa? Orang menganggap dia tidak waras karena mujizat-mujizatnya, Pak. Ngomong apa, Pak? Udah, Pak, saya pusing, Pak. Udah, Bapak menang deh. Udah, Bapak menang, saya kalah. Udah, Bapak menang, saya kalah. Saya kalah, Bapak menang. Udah. Saya nggak mau Anda dijadikan bahan bulian. Saya nggak mau. Ya, saya nggak mau Anda jadi bahan bulian debat dengan saya. Nggak mau saya. Saya nggak mau gara-gara saya orang menghina fisik Anda. Saya nggak mau. Kalau mereka menghina fisik saya tidak masalah. Tapi saya nggak mau orang menghina fisik orang lain. Ya udah, Opung menang dah. Opung menang dah. Gua kalah udah. Daripada orang menghina kamu, menghina Bapak, saya nggak mau. Meskipun Bapak beda iman dengan saya nggak mau orang dihina gara-gara saya. Silakan on cam, klip. Kristen Muslim. Kristen, Bang. Hah? Kristen. Iya. On cam. Apa yang abang mau ngomong? Apa yang Bang ngomong tadi, Yesus tidak waras. Itu paling Oke, cuma perkataan ini- Abang. Oh, perkataan saya. Ini abang buka nih. Ya. Mana? Apa baca nih? Markus 3:21. Coba dibaca. Oh, itu pas kata Coba orang dibaca aja, dulu, Waras. jangan kata orang dulu, dibaca dulu. Bang. Waktu kamu keluarnya hal itu atau hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras. Karena mereka Iya. mereka kira dia tidak waras itu, Bang, karena dia Sabar dulu. Jangan kemana-mana. Kita telah satu persatu. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Yang mereka di sini siapa, Bang? Mereka di sini siapa? Macet. Teman-teman perhatikan, apapun hujatan Kristen terhadap Islam, maka yang membela itu adalah Bible. Mereka kerap kali menggunakan Al-Hijr ayat ke-6. Kalau Al-Hijr itu bukan kaum keluarganya, tapi orang-orang kafir. Wajar kalau orang kafir memfitnah, menuduh Nabi Muhammad gila. Itu karena orang kafir. Tapi Markus 3:21 yang menuduh gila itu bukan orang lain, keluarganya sendiri. Gitu loh. Apapun hujatan Kristen terhadap Islam, maka Bible lah yang pertama kali membelanya. Oh alah kadalah. Bible lah yang membuat kalian blunder. Kalau Nabi Muhammad dituduh gila itu oleh orang kafir, wajar. Karena mereka benci. Tapi yang menyebut Yesus tidak waras itu bukan saya, bukan Yahudi, tapi orang keluarganya sendiri. Siapa keluarganya Yesus? Maria istri Klopas, Yakobus. Kemudian siapa lagi? Maria ibundanya, Maria Magdalena, dan Yosef. Yang menyebut gila ternyata kaum keluarganya. Berbeda dengan Quran, surat Al-Hijr ayat ke-6 yang menyebut gila itu orang-orang kafir. Ya jelaskan, karena ketidaksukaan. Kalau Yesus yang bilang dia gila kan bukan orang lain, keluarganya sendiri. Ceder kan. Aduh. Apa ini? Ya. Gak ada katanya kami. Ketika Kami tidak ketika berlaku. Yesus berkata Karena dia dengan bersama kata-kata muridnya. kami, iya, ketika Yesus Itu. ketika melakukan Yesus berkata murid-muridnya. dengan kata-kata kami, termasuk nggak dirinya?
Termasuk Yesus nggak? Ya Yesus kan bersama muridnya, bersama dengan muridnya. Iya. Iya, berarti termasuk Yesus kan menyembah apa yang dia kenal kan? Itu. Ini bukan sebetulnya masalahnya. Kenapa salahnya? Bukan berarti dia menyembah, nggak ada dia. Tidak ada tindakan dia menyembah, tidak ada, pernah ada kata tindakan dia menyembah. Dia hanya berkata. Itu karena tadi dia bersama pengakuan dengan dia. muridnya. Dia menyembah Tetapi kepada sosok yang tindakannya- dia kenal, kepada siapa yang dia kenal. Tetapi tindakannya tidak pernah menyembah. Ya, tidak pernah menyembah tindakannya, Ada. kelakuannya di dunia, tidak pernah menyembah. Ini dia menyembah. Kita buka dalam Matius 26. Jangan itu bilang nggak ada. Nih, nomor 36 sampai 39. Dia menyembah. Matius 26 ayat berapa? Bentar ya, kecil pula. Dia menyembah dan memuji bapaknya itu. Tengok ini, menyembah dan memuji Tuhannya. Tidak ada menyembah dan memuji dia. Itu aja yang Dia mau- tidak pernah menyembah, dia hanya berdoa. Nih. Dia berdoa kepada dirinya sendiri, itu hanya menjadi contoh bagi kita. Tetapi dia itu sendiri, Allah itu sendiri, dia Bapa itu sendiri. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya di sini. Murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Aku pergi ke sana untuk berdoa, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Kan berdoa, Itu bukan Caroline. menyembah. Gak ada menyembah di situ, Iya. gak ada dia menyembah. Dia sujud dan Iya, berdoa. dia- Ketika dia menjadi- sujud dan berdoa, Minta tongsisnya nak, tongsis mama. ya dia ketika dia sujud Dia dan tuh berdoa, dia sujud dan berdoa kepada siapa? Dia hanya bersujud. Dia sujud dan tidak ada berdoa kata kepada menyembah di siapa? situ. Nah, dia hanya memberikan Iya, contoh. dia sujud dan berdoa seperti kepada saya, siapa? seperti saya ya, dengar dulu, seperti saya. Seperti saya bersujud, saya bermeditasi, saya menenangkan diri, saya berkata-kata kepada saya sendiri bisa. Ya. Yang kepada kebanyakan, jiwanya, kepada dia rohnya. sujud dan berdoa kepada siapa dia? Sujud dan berdoa kepada siapa? Tapi tidak ada menyembah. Dia hanya Dia- bermeditasi, dia tidak pernah menyembah siapa-siapa. Tidak pernah menyembah siapa-siapa Meditasi, dia. katanya. Iya. Dia menjadi Suka-suka contoh, ini yang menjadi membangun contoh, hidupnya menjadi ini. teladan bagi orang-orang, bagi manusia. Bukan berarti dia Iya, itu menyembah. sujud. Dia sujud dan berdoa kepada siapa itu? Sudah aku katakan tadi, kok diulang-ulang terus? Ini tidak jelas kok perkataanku tadi. Udah jelas, sangat jelas tuh tadi itu. Iya, kepada siapa? Dia bermeditasi, juga menyembah. Dia tidak menyembah, tidak pernah menyembah. Kok meditasi? Di situ tertulisnya sujud dan berdoa loh, itu bukan meditasi. Dia sujud dan berdoa kepada siapa? Berdoa artinya itu kan pengertian orang, pengertian orang sekeliling Betul, itu kan Edis, dia ya. tidak ngerti arti Kristen Tuhan. gila, betul kata Edis. Yang Benar. kebanyakan itu, dia sujud dan berdoa kepada siapa? Itu Karo. Ya itu tidak sujud berdoa, dia itu hanya bermeditasi. Bermeditasi. Kapan pula Yesus Iya belajar berdoa, itu kan bermeditasi? menurut Coba. orang, menurut murid-muridnya. Bukan berkomunikasi Di dengan situ kan Bapa. tertulis Dia itu. tidak pernah. Itu di situ Murid-muridnya tidak pernah tertulis. melihat Yesus itu berkomunikasi dengan Bapa. Jadi Iya, tidak di ada situ konteks tertulis. seperti perjanjian lama. Perjanjian lama kan ada firman Tuhan. Maka jelas Tuhan berfirman kepada para nabi. Sedangkan Yesus tidak ada konteksnya. Tuhan atau Bapa berkata kepada Yesus tidak ada. Dia hanya berkata dalam dirinya, hatinya sendiri ya. Tidak ada konteksnya. Bapa berfirman, lalu Yesus berkata apa? Tidak ada, tidak pernah. Sudah gantian ngomongnya? Sudah boleh gantian ngomongnya? Oke, Ntar sekarang aku aku ngetes itu dulu. ya. Oke. Teman-teman bisa menyaksikan ya. Makanya saya bilang, teman-teman Kristen ini tidak pernah debat lawan kita. Mereka berdebat melawan Bibelnya. Di dalam Matius 26, nomor 36 sampai 39 itu, tidak ada narasi yang bertuliskan Yesus itu bermeditasi.
Tapi Yesus itu sujud dan berdoa. Jika memang dia adalah Tuhan, bagaimana bisa Tuhan sujud dan berdoa kepada Tuhan yang lainnya? Gak masuk akal itu gak masuk akal. Memang kamu tidak. Nah, di situ bagimu salah memang satu. tidak. Hah? Dia tidak pernah tahu Yesus itu berdoa atau apa. Dia hanya bersujud. Emangnya murid-muridnya bersama-sama Yesus berdoa? Dengar Yesus berdoa? Karena dia cuma tidur, bahkan muridnya itu tidur kok. Iya, baca di ayat berikutnya, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berdoa. Yesus itu hanya berkata-kata kepada dirinya seperti saya, berkata pada jiwa saya bisa. Pujilah Tuhan yang Itu ngomong sendiri, berarti itu ngomong sendiri sama diri sendiri gitu. Itu ngomong sama diri kita sendiri bermeditasi, gitu. kita berkata-kata pada diri kita sendiri. Bisa. Itu berkata-kata dengan diri sendiri. Bisa berkata, hai jiwa, kamu lihat aja, Betul, hatimu dan gila, pikiranmu ya. beda. Dengar, hatimu dan pikiranmu beda kan? Sendiri. Iya. Betul kata Edisi. Yesus itu dia hanya bermeditasi, tidak ada pernah percakapan. Kalau kamu bilang berdoa, kan ada percakapan dua arah. Nah, Yesus tidak pernah ada dua arah percakapan dengan Bapa. Iya, nggak ada Seperti penjaga nama. pembicaraan. Betul itu, dengar tuh. Betul. Nah, itu dia. Berarti kan tidak ada pribadi lain hanya Yesus Kristus. Memang benar tidak ada pembicaraan dua arah. Karena apa? Karena Yesus sendiri yang berkata dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus dia itu rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak terdengar. Makanya ketika Yesus berdoa meminta kepada Tuhannya, tidak terdengar dan tidak tertuliskan apa yang dijawab oleh Tuhannya tentang apa yang diminta oleh Yesus. Karena Tuhannya Yesus tidak terlihat dan suaranya tidak terdengar. Itu jawabannya lah itu. Ya iyalah, hanya Yesus yang bisa melihat karena dia dirinya sendiri. Dialah Bapa itu sendiri, hanya Yesus yang lihat. Dia sendiri yang bisa tahu, dia sendiri yang bisa mendengar. Di mana Yesus berkata dia pernah lihat Bapa? Di mana? Dirinya sendiri Bapa itu. Di mana Yesus berkata akulah Bapa itu sendiri, di mana? Di mana? Hari kamu bilang tidak bisa didengar kan? Tidak bisa dengar. Gimana percakapan kalau bisa mendengar? Nah, bagaimana percakapan bisa jika tidak bisa mendengar? Jawabannya itu Yohanes 17 nomor 8. Dia menerima firman. Perkataan yang diterimanya dari Tuhannya, dengar dulu lah itu. Tunggu dulu. Perkataan dari Tuhan kepada dia bisa menerima firman, berarti dia mendengar, bro. Itu baca lagi di dalam kitab perjanjian lama itu. Siapa yang membawakan firman kepada para nabi? Yesus itu dia nabi. Dia bahagian dari deretan para nabi. Dia menerima firman. Dia tidak mendengar langsung perkataan dari Bapaknya, tapi dia terima dalam bentuk firman. Dan firman itu telah disampaikannya kepada mereka. Yohanes 17 nomor 8. Nah, Yesus itu firman itu sendiri kan? Yesus itu firman sendiri kan? Yesus itu firman itu sendiri. Di mana sendiri. Yesus berkata, aku adalah firman itu sendiri, di mana? Di Yohanes 1:1 kan jelas. Dia adalah firman itu sendiri dan dia itu adalah Allah. Kata nama Yesus. Tetapi jelas ya Paru. Yohanes 1 nomor 1 Yesus tidak ada nama itu Yesus adalah di Allah itu sendiri. Di mana Yesus berkata begitu? Yesus berkata Allah itu sendiri di mana? Ada, Bapa dan Aku satu. Di mana? Apa? Bapa dan Aku satu. Bapa dan Aku adalah satu. Yang aku tanyakan di mana Yesus mengklaim dirinya adalah Allah? Anak Allah. Allah, di mana Yesus berkata aku adalah Bapa? Hah? Di sini ada, aku dan jika kamu tidak percaya bahwa aku dan dia adalah dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Aku adalah dia. Di situ dikatakan itu, jika kamu tidak percaya, dengar itu, jika kamu tidak percaya aku adalah dia, ya, kamu akan mati akan dosa-dosamu. Tapi tidak dikatakan di situ, jika kamu tidak menuhankan aku, jika kamu tidak menyembah aku, maka kamu akan binasa atas dosa-dosamu. Tapi dia berkata, jika kamu tidak percaya, kamu akan mati dengan dosa-dosamu. Apakah teman-teman Kristen? Apakah teman-teman Kristen ini percaya pada Yesus? Tidak. Kalian nggak percaya sama Yesus.
Ketika Yesus mengklaim dirinya adalah utusan dalam Yohanes 17 nomor 3, malah kalian katakan dia adalah Tuhan. Ketika Yesus memerintahkan kepada kalian menyampaikan hukum yang utama itu, yang utama dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kata Yesus. Malahan kalian hadirkan konsep ketuhanan Tritunggal. Ketika Yesus mengatakan dalam Matius 5:17 sampai dengan 18, dia datang ke dunia ini untuk menyempurnakan hukum Taurat. Bahagian dari hukum Taurat dalam Imamat 11 nomor 7, diharamkannya daging babi, malahan kalian makan babi. Ketika di dalam kitab Keluaran diingatkan supaya memuliakan hari Sabat, kalian malah jingkrak-jingkrak hari Minggu. Ketika Yesus menyatakan datang ke dunia ini untuk menyempurnakan hukum Taurat, bahagian dari ketentuan Taurat yang menjadi tradisi Bani Israel adalah bersunat. Yesus pun bersunat dalam Lukas 2 nomor 21, malahan kalian berkuluk. Ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:37, Tuhan yang telah mengutus dia yang bersaksi tentang dia, rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa terdengar, kalian imani Tuhan mati terkutuk di kayu salib. Baik dong, diberkatilah bangku. Gak ada kalian yang percaya sama Yesus, kalian gak ada. Bahkan dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus menyampaikan pesan kepada kalian, waspada terhadap si penyesat yang datang memakai namaku dan mengaku akulah dia. Apa kata Yesus? Jangan kau ikuti dia. Jangan kalian ikuti dia. Lalu datang Paulus mengklaim telah bertemu dengan Yesus, bahkan mengaku dirinya adalah Yesus. Malahan kalian ikuti. Sementara Yesus mengatakan jangan kau ikuti, malahan kalian ikuti. Jadi kalian itu bukan orang yang percaya pada Yesus, tapi kalianlah pembantah Yesus itu sendiri. Bahkan di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, kalian yang dilemparkan Yesus ke dalam neraka. Buka itu terlalu songong. Silakan. Kami mengenal Yesus bukan dari hanya perkataannya. Kami mengenal Yesus dari perjanjian lama. Itu ada di Yesaya 9 ayat 5. Nah, seorang anak telah diberikan kepada kita. Nah, lambang pemerintahan ada di bahunya. Namanya disebut apa? Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Ya, dia disebut Allah yang perkasa. Ya, ketika di Yesaya 60 ayat 16b berkata apa? Kata Allah itu sebelum Yesus datang ke dunia ini. Allah itu yang berkata, Allah Yakub, Allah sang semesta alam ini berkata, apa katanya? Akulah yang akan menjadi penebusmu dan juru selamatmu, Allah yang maha kuasa, Allah Yakub. Jadi kita umat Kristen mengenal Yesus bukan hanya dari perkataan Tuhan, tetapi dari Allah itu sendiri yang berkata. Tidak ada Tuhan selain aku, akulah Tuhan semesta alam. Itu Allah yang di perjanjian lama yang berkata, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, Yesus ini adalah Allah yang di perjanjian lama. Allah yang sama yang disembah oleh Daud, Yakub. Daud memuji Allahnya dengan bernyanyi, menari. Ya, Daud itu memuji Yesus dengan menari dan bernyanyi, bersujud. Sehingga istrinya mengolok Daud. Dikatakan apa? Daud adalah gila. Tetapi istri Daud ini mati. Karena dia menghina Daud memuji Tuhan dengan menari. Ya. Kemudian kami mengenal Yesus ini dari perjanjian lama. Dan Yesus juga berkata, Bapa dan aku adalah satu. Yesus juga berkata, Bapa dan aku satu. Barang siapa melihat Bapa, dengar dulu. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Barang siapa percaya kepada aku, percaya kepada Bapa. Ketika murid-muridnya bertanya, tunjukkan kepada kami di mana Bapa itu. Lalu Yesus berkata apa kepada muridnya? Sudah sekian lama aku bersama kamu, masihkah kamu bertanya di mana Bapa itu? Di mana Bapa itu? Kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Jadi Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ya? Yesus yang berkata loh. Yesus yang berkata. Nah,
Di perjanjian lama, di baru, Enggak, perjanjian baru. Gantian. Iya, itu. Tunggu, belum. Di perjanjian baru, dia mengatakan utusan. Memang utusan, kenapa kamu ambil kata-kata itu terus hanya utusan itu? Karena dia mengatakan sesuatu sesuai yang bisa ditangkap orang itu saat itu juga. Karena orang itu tidak akan bisa menerima kalau dia Tuhan. Dia di dalam tubuh manusia. Ya. Dan manusia saat itu dia mengaku sebagai anak Allah saja. Itulah sebabnya dia. Oke, sudah cukup lama teman-teman. Inilah aku bilang tadi sama kalian teman-teman ya. Kalian saksikan ya. Syarat jadi oten itu harus gila. Apa kamu bilang? Kata Tuhan, bersukacitalah. Kamu dibenci dan dihina oleh. Ya. Ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, Yesus, tunjukkanlah kepada kami di mana Bapa itu. Maka Yesus berkata, sudah sekian lama kalian bersama aku, masih bertanya itu lagi kalian. Kenapa Yesus berkata begitu? Sebelum itu Yesus sudah berkata dalam Yohanes 5:37 kepada murid-murid, Bapa yang mengutus dia, rupanya tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Makanya Yesus berkata, sudah sekian lama kalian bersama-sama dengan aku, masih kalian tanya lagi, tunjukkan kepada kami di mana Bapa itu. Sementara dulu udah aku bilang sama kalian, Bapa yang mengutus aku tuh rupanya nggak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Barang siapa melihat aku, maka dia melihat Bapa. Apa maksudnya? Barang siapa yang melihat pengajaranku, mengimani tentang apa yang kusampaikan kepada kalian, maka kalian sudah mengimani dan juga melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Bapa atasku. Itu maknanya. Lalu tadi itu ini membawa nubuat dalam kitab Yesaya 9 nomor 5. Makanya saya bilang gitu loh. Jadi Kristen itu kalian jangan melongor-longor kali. Di sini dikatakan telah lahir. Kalau di sini nubuatan harusnya akan lahir, tapi di sini sudah lahir. Ini Yesaya 9:5 ini bukan berbicara tentang Yesus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Telah lahir. Kalau memang ini berbicara tentang Yesus, harusnya Yesus lahir pada zaman Nabi Yesaya. Telah lahir ini. Kalau nubuatan harusnya akan lahir. Tapi kenyataannya tertulisnya telah lahir. Anak itu telah lahir itu. Gitu loh. Jadi ini bukan nubuatan tentang Yesus. Kitab Yesaya ini tidak pernah berbicara tentang nubuatan tentang Yesus. Ngarang aja lah itu ini. Siapa orang itu? Siapa? Yang udah lahir itu siapa dia? Siapa dia yang dimaksud? Iya, aku lupa namanya. Tapi kalau kita baca di ayat selanjutnya, yang jelas itu bukan Yesus. Itu nubuatan. Kita disebut dengan Bapa Bersa siapa? Sekarang saya tanya, di dalam Yesaya 9 sampai 9 nomor 5, di situ dikatakan telah lahir atau sudah lahir? Tunggu dulu, jangan lari ke situ dulu. Jangan ubah-ubah. Kutanya kau siapa yang seorang anak diberikan pada kita, yang namanya disebut Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, dia Raja yang kekal, siapa? Itu bukan Yesus. Kapan pula Yesus dipanggil Immanuel? Jangan kau ungkiri, siapa kau bukan Yesus? Siapa? Yang jelas itu bukan Yesus. Makanya kau nggak bisa baca. Anak telah diberikan kepada kita. Disebut namanya apa? Disebut namanya adalah Immanuel, artinya Allah beserta kita. Namanya disebut apa? Immanuel. Seorang anak diberikan kepada kita. Disebut Immanuel. Kapan Yesus dipanggil Immanuel? Kapan Immanuel artinya Allah beserta kita. Kapan Yesus dipanggil Immanuel? Ya disebut Immanuel. Kapan Yesus dipanggil Immanuel? Jadi dia itu Bapa yang kekal. Yesus itu adalah Bapa yang kekal. Ketika Yesus hidup di dunia ini, kapan Yesus dipanggil dengan nama Immanuel? Kapan? Tunggu dulu. Gini dulu. Siapa selain Yesus Kristus disebut penebus dan juru selamat? Gimana? Selain Yesus, siapa yang disebut penebus dan juru selamat? Penebus dosa siapa? Tai sapi. Oh, udah lain kau. Tai sapi. Oh, tak kesemplak.
Gak usah berteman Keluaran dengan orang sopak 29:14 pikirannya gitu. loh. Keluaran 29:14, tai sapi penebus dosa, penghapus dosa. Ini aku bacakan nama itu. Aku bukan menghujat atau apa. Keluaran 29 nomor 14. Bukan cuma Yesus. Aku juru selamat. Ini datanya. Juru Kan itu selamat kata kata tadi. Tuhan. Selain Yesus, siapa yang ini dikatakan penghujat bisa ini. menghapus dosa? Tai sapi. Agak Mari dong lain, kayak agak lain ini kau. Keluaran 29:14. Agak lain memang kau. Tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya Yesaya 60, haruslah kau bakar Allah Sang habis Pencipta dengan itu api di luar berkata sendiri perkemahan. kepada- Itulah korban penghapus dosa. Tai sapi bisa ngapus dosa. Kan dia yang nanya kita tadi kan, Bang. Loh kok menghujat? Hah? Di mute-nya tuh ya? Enggak, coba teman-teman typing teman-teman. Ito, Ya, Ito. 60 ayat 16. Ito Karo. Allah Ito Sang Pencipta Karo. itu yang berkata, berarti kau menghina Allah itu. Kok menghina? Banyak kau nanti dibuat Tuhan, Allah Sang Pencipta itu. Kok menghina coba? Yes, Allah Sang Pencipta itu Ito. yang berkata kepada Yesaya bin Ito. Amos loh. Kan teman-teman kan dia yang tanya aku tadi kan. Selain dia, siapa yang bisa menghapus dosa? Ku jawablah, tai sapi. Kan gitu. Karena dalam Keluaran 29 nomor 14 isinya begitu. Tai sapi korban penghapus dosa. Kok jadi marah dia enggak aja. Itu Karol, kecuali kita nggak ada data kan Bang. Itu namanya hujatan. Kalau nggak ada data, ini kan ada data. Semuanya. Itu Karol. Allah Sang Pencipta itu sendiri yang berkata sebelum dia datang sebagai Yesus Kristus, jauh sebelum dia datang ke dunia ini, Allah Sang Pencipta itu yang disembah oleh Yesaya, yang disembah oleh para nabi-nabi, dia berkata kepada Yesaya bin Amos bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Jadi Allah itu sendiri yang penebus, juru selamat. Siapa? Allah itu siapa? Allah dengan hina kali. Kurang ajar kali kau. Loh kok? Allah yang menciptakan nafas itu Tuhan yang buat. Kau bilang dengan satu. Kok jadi kurang ajar Ini aku dia katanya? saya 60 dia yang berkata loh. Itu Yesus dalam itu juru Keluaran penebus, juru selamat. Dia penebus dosa manusia. itu Keluaran Jadi itu Allah itu sendiri yang 29:14. turun ke dunia ini. Tai sapi bisa Ya. nggak menghapus Allah dosa, menebus jauh dosa? sebelum Yesus Tai datang ke sapi dunia bisa dalam nggak wujud jadi korban manusia. penghapus dosa? Allah Tai Sang sapi Pencipta itu bisa nggak sendiri jadi yang korban berfirman penghapus kepada dosa? Diminta Yesaya aku. bin Amos. Aku Dia diminta berkata apa? Akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah itu. Ya Yesus Kristus itu Allah itu sendiri. Langsung disimpulkan ya. Dia turun ke dunia ini, dia mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai hamba. Dia Macam itu adalah ruangan Allah itu aja sendiri. mengosongkan diri. Jadi ketika Yesus Itu. datang ke dunia dalam wujud manusia, Allah datang